pengen ke Miami lah. Aku tuh lagi nggak enak badan guys dari kemarin tuh. Nih beneran putus ya. Doa kalian tuh. TikTok gue aja masih mukanya Matthew semua itu. Agnes Jennifer diselingkuhin. Strong dia mah. Sorry. Gak ada yang putus guys. Jangan kalian lihat kalau gue di Instagram unfollow Matthew terus gue putus. Namanya pacaran, namanya hubungan. Kalau ada miskomunikasi wajar. Lihat aja isi TikTok gue, isi TikToknya Matthew. Foto-fotonya Matthew juga masih ada di IG gue. Kenapa sih? Masalah gue unfollow aja kalian pada mikirnya gue putus, astaga. Nenek Fitri yang bilang ya dia maunya emang begitu. Niki Bull, ya apa? Niki Bull mau bilang jangan lupa ke Miami. Ya, tapi emang masih ngantri sampai sekarang. Nggak kerja kak, nggak, aku kan pengangguran. Kerjanya kalau mau aja. Matthew kenapa? Matthew nggak kenapa-napa. Matthew lagi di Purwokerto guys, dia juga sakit. Jadi kayaknya kita berdua ada salah makan deh. Jadi kemarin tuh sebelum Matthew ke Purwokerto ada bikin konten. Makan pedes banget. Sepedes-pedesnya. Jangan putus ya. Ya doain yang baik-baik. Lagian guys namanya hubungan. Ya kalau amit-amit. Amit-amit cabang bayi ya. Misal tidak berjodoh dengan seseorang yang gue ketemu. Ya memang gak ada jodohnya. Mau gimana. Kita kan gak bisa berharap sama manusia guys. Kalau punya hubungan ya jalanin. Yang gak cocok ya sudah. Tapi coy jangan sampai. Ci Agnes kak, dia mah strong guys. Ci Agnes tuh perempuan strong. Sama halnya kayak berumah tangga ya kan. Coba berumah tangga. Udah mah rumah tangganya bertahun-tahun. Tiba-tiba lakinya selingkuh ya kan. Apalagi kalau yang cuman pacaran. Jadi gak usah terlalu. Orang putus, orang unfollow dibilang putus. Padahal di TikTok masih banyak itu. Dan masih follow-followan di TikTok. Nggak ada satupun yang dihapus. Video kek, foto kek. Tapi nih kalau musuh-musuh nih ngeliatnya happy. Namanya pacaran guys. Yang rumah tangga aja bertahun-tahun aja. Ya
ada clashnya, lakinya ada perselingkuhan, apalagi yang baru pacaran sebulan. Berantem mah wajar. Kalau gue unfollow Matthew ya mungkin gue lagi emosi atau apa gitu. Karena Matthew sama gue tuh kan jauh guys umurnya. Gue tuh udah 39 bulan Maret, Matthew baru 24. Jadi kalau gue berantem terus gue unfollow, ya buat gue itu suatu kewajaran lah, gak usah terlalu dihiperbola. Nih kita unfollow Matthew putus terus happy, ngapain? Dapat duit juga enggak lu. Gue ini kan bukan Tuhan guys. Jodoh, maut, rezeki sudah Tuhan yang ngatur. Oh gimana? Masa punya hubungan gak boleh berantem? Masa punya hubungan baik-baik aja? Emang ada hubungan baik-baik aja? Coba gue tanya, emang ada hubungan baik-baik aja? Tuh lihat tuh Ci Agnes. Kurang apa dia? Lakinya selingkuh sama aneh-aneh. Jadi jangan pada heboh deh. Gue unfollow Matthew di IG aja pada heboh. Kecuali gue unfollow Matthew di IG, unfollow Matthew di TikTok, gue hapus semua fotonya. Baru heboh kalian. Apalagi si Fitri itu pengusaha halu. Gue baru unfollow doang. Sama gue sama gue batalin kolaborasi yang di IG foto, heboh. Urusin yang lain aja deh, jangan urusin percintaan gue. Aduh, sorry guys. Gue sama Matthew tuh gak apa-apa, gak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Kalau cuma masalah unfollow di IG itu masalah biasa guys. Matthew-nya kemana? Matthew lagi di Purwokerto sama keluarganya. Kebetulan dia juga sakit. Nanti hari Minggu dia balik ke Jakarta. Nanti kalau bikin story sama pacar terus dibilangnya pacaran mulu nih, anaknya gak diurusin. Giliran gak update sama pasangan, putus ya, retak ya, lagi berantemnya. Kalian maunya apa sih? Astagfirullahaladzim. Kalian tuh maunya apa? Coba kasih tahu maunya apa? Giliran seharian gak update sama pacar, sama pasangan, putus ya, lagi berantem ya, syukurin. Giliran bermesraan, bikin story terus, gak ngurusin anak ya. Lihat aja tuh ibunya begitu, nyontohin anaknya yang enggak. Maunya gimana sih? Maunya gimana? Maunya gimana? Mau kalian gimana? Coba. Nih gue turutin nih. Maunya gimana gue turutin coba. Gue bikin story sama Matthew. Yang begitu aja dibilang. Tuh lihat tuh. Nyontohin yang gak baik buat anak-anaknya. Tuh gue gak story. Matthew gak story apa-apa. Putus ya. Putus ya. Apalah orang tuh punya kesibukan masing-masing guys. Kalau gua atau Matthew udah mulai bikin story, ya memang lagi waktunya lagi renggang. Ya karena sekarang Matthew lagi di Purwokerto, ya biar dia sama keluarganya. Biar dia buang waktu sama keluarganya. Nanti pas ke Jakarta kan dia sama gua lagi. Apalah harus kayak mana? Harus gimana coba? Kemarin aktif bikin story sama Matthew. Tuh, gimana anaknya gak nyontoh? Tuh, lihat kelakuan ibunya. Tuh, pacaran mulu anaknya gak diurusin.
suka lu lah. Lagi si Fitri kalau mau sama si Matthew ambil aja deh, kalau Matthew-nya mau ya. Gue rasa naksir si Fitri sama Matthew. Matthew ganteng sih guys, aslinya dia ganteng banget. Dia ganteng, tinggi, putih, bersih. Gue rasa Fitri naksir ya sama Matthew, asli. Tapi gue rasa Matthew kalau mau sama tante-tante juga milih kali ya, tante-tantenya yang kayak gimana dulu gitu ya. Kalau tante-tantenya bentukannya kayak Fitri, kayak Matthew mendingan nggak usah deh ya. Bahas Agnes Jennifer, gue nggak tahu tentang si Agnes. Yang gue tahu cuma lakinya jalan di Cito sama Ani-Ani gandengan. Guys, lo bisa bayangin gak ya, seorang Ci Agnes aja ya, yang kagak ngapa-ngapain, gak petakilan, gak ngapa-ngapain, lakinya aja bisa selingkuh guys. Coba, aduh ampun banget ya gue sama laki itu. Gue tuh sebenarnya trauma tau gak. Tapi ya gimana kalau gak punya. Gue tuh sekarang nyari pasangan tuh udah bukan untuk pacaran. Tahu kalian? Udah bukan untuk pacaran, cinta-cintaan, bermesraan, gak gitu. Gue tuh cari pasangan yang punya value-nya sama, yang kita mau maju sama-sama, yang bisa apa ya, bercerita dari A sampai Z gitu, yang saling melengkapi gitu. Emang putus kah? Enggak, ampun deh. Kalau putus tuh fotonya Matthew, videonya Matthew di TikTok gue udah gue hapus. Tapi beda agama, biar aja lah, mau beda agama kek, beda apa kek. Anjing asam lambung enak banget. Oi. Lagian kalian jangan nimbrung masalah percintaan deh, percintaan. Kalian nimbrung masalah yang lain aja deh, masalah hidup atau apa gitu. Jangan ngurusin percintaan guys. Percintaan tuh nggak bisa diprediksi. Kalian juga jangan heboh. Ntar gue deket sama siapa, dijodoh-jodohin, didoa-doain lagi. Ntar kalau gue udah nggak sama orangnya, dibilang ntar dibongkar-bongkar aib, bingung gue. Jadinya kadang-kadang gue pengen punya hubungan diem-diem gitu, tapi nggak bisa juga diem-diem, pasti ketahuan. Karena kalau gue ke mall atau pergi kemana gitu, pasti ada yang lihat. Ntar gue deket sama Matthew nih misal, terus gue unfollow, jadi berita di TikTok gue lihat tuh. Nih kita putus, unfollow Matthew, sebentar lagi aibnya dibongkar. Gila kalian tuh. Gila kalian. Yang bikin berita tuh gila bener. Gila-gila aib dibongkar. Ini kan bahas SS tuh. Dia buka store kan di Gandaria City. Nah buat distributor, agen, reseller, datengin tuh store-nya. Dia pasti akan ada di situ grand opening. Gue nggak tahu ya grand openingnya itu tanggal 1 atau tanggal 4 Februari. Samperin, minta ganti rugi di situ. Tuh penting tuh. Gak usah ngurusin percintaan gue guys. Namanya cinta itu urusan hati guys ya. Tapi kalau kalian tanya, sekarang putus gak sama Matthew? Tidak. Namanya orang pacaran tuh pasti, namanya orang deket, apalagi baru hitungan 1 bulan, mau 2 bulan. Ada sesuatu yang kurang klop. Itu wajar. Gila-gila deh kalian nih.
Ci Agnes, tadi kan udah gue bilang Ci Agnes itu strong, dia strong. Kata FS putusnya nenek-nenek peot kayak itu, kalian percaya? Dia aja tiap hari tantrum guys, entah apa yang ditantrumin juga nggak ngerti. Entah apa yang ditantrumin. Dia dimaki netizen yang disalahin gua. Dia di DM di kata-katain sama netizen yang disalahin gua. Kan lucu. Suaminya kerjanya SS ular apa mi? Nganggur. Dennis bikin konten tentang lu, biarin. Siapa tahu bikin konten tentang gua banyak yang beli kan dasternya. Kan dia harus ngidupin anaknya tuh. Jadi biarin. Panda kemana, mana gua tahu. Dia bukan babu gua, lu tanya sama Rahma ular. Babunya Rahma itu, yang tanya ke gua. Minggu depan ada apa mi? Ya kalian pantengin aja lah. Gua nggak mau ngomong ini itu, ini itu. Suaminya FS kerjanya apa mi? Nganggur. Kan dia juga udah ngaku lakinya nganggur. Gelap ya. Si Burik tantrum tiap hari, dia mah tantrum. Entah apa yang diomongin. Si Burik kalau ngomong iyain aja guys. Daripada kalian kena maki pas dia lagi live. Iyain aja udah. Kan Niki keluarin parfum dong. Ada, udah sold out. Nanti Februari baru ada lagi parfumnya. Oh ya Allah Gusti. Jadi kemarin tuh harusnya asam lambung gua tuh udah sembuh. Terus kan bikin lapar syuting di Miami. Terus gua dateng, ada Ncus Nabati sama istrinya Kang Denny Cagur tuh. Dateng terus gua makan Miami kan. Kalau bikin lapar kan identik dengan pedes. Terus gua makan mie sambalnya banyak. Jadi asam lambung gua kambuh lagi guys. Asam lambung tuh gak enak, perih perut, lidah pahit. Sakit banget perut gua. Anjir.
Stok parfumnya itu ada nanti Februari guys. Aduh, perut gue sakit. Sakit. Parfum itu baru ada lagi Februari. Nggak ke grand openingnya SS Najis. Kalian tuh sebagai customer yang punya uang, kalian udah harus pintar sekarang. Jangan kalian tertipu dengan personal branding yang ada di sosial media. Terus jangan kalian ikut-ikutan FOMO nggak jelas. Sayangi kulit muka kalian. Sayangi duit kalian, apalagi sekarang cari uang susah. Aduh, lidah gue pahit banget anjir. Ya, dan kalian tuh udah mulai harus paham sama skincare, belajar. Terus kayak Rahma Uler tuh kan bikin baju, ternyata baju orang. Sebetulnya nggak ada masalah guys, kalau kalian mau bisnis baju fashion misalkan. Terus kalian mau jual baju misalkan gitu ya, terus kalian mau taruh brand kalian, gak ada masalah guys, asalkan baju tersebut tidak ada brandnya sebelumnya. Kayak baju-baju di Cina itu kan tidak ada brandnya sebetulnya kan. Jadi kalau kalian mau taruh brand kalian di baju tersebut gak ada masalah. Cuman yang kasihan itu adalah ketika ada brandnya itu kalian lepas, kalian akuin jadi brand kalian, nah itu sebetulnya yang salah. Kedua, gue juga kan jatuhnya pedagang ya sekarang, pengusaha. Sebetulnya kita mau markup keuntungan tuh gak ada masalah. Tapi kalau markupnya terlalu over juga jangan. Apalagi kalau kita menjual barang yang tidak ada sama sekali manfaatnya. Cuman gara-gara personal branding, jadi seolah-olah yang dia jual itu adalah barangnya bagus atau skincare-nya bagus gitu. Jadi kayak misalkan gue bikin skincare di pabrik ya, harga skincare gue satu paket di pabrik itu kurang lebih di bawah 200.000. Nah gue jual 400.000 di bawah, ya itu masih it's okay, gak ada masalah gitu. Tapi kalau lu udah jualnya sampai 1.200.000 apa segala macem gitu, itu juga nggak boleh serakah itu. Karena dalam hitung-hitungan penjualan itu tuh ada guys. Kayak si Rahma Uler jual cushion, dia beli di Cina, itu benar produk Cina guys. Dia beli di Cina cuman 5.000 harga cushionnya, dia jual 1,2. Itu kan udah kelewatan, udah tuh jelek pula cushionnya. Nah itu kalian terus belajar dari situ. Dia jual pensil alis. Jadi kosmetiknya Rahma Uler atau SS yang kalian tahu, Selasa Okia itu kosmetiknya dan skincare-nya, tapi lebih ke kosmetiknya. Kosmetiknya tuh dia 100% ngambil dari Cina. Ya, ini gue kasih tahu. Kosmetiknya si Uler Rahma alias Selasa Okia yang kalian kenal, itu kosmetiknya 100% ngambil di Cina. Ya, di Cina itu harganya murah-murah. Pensil alisnya dia tuh paling kalau kita ngambil di Cina harganya paling cuman 1.500 sampai 5.000 atau 8.000 paling mahal. Nah, dia jual dengan harga 600.000. Dia rebranding lah brandnya dia. Itulah yang tidak boleh. Itu. Jadi kalau mau jualan itu sebetulnya patokan utamanya adalah kejujuran. Kalau dari awal sudah tidak jujur dan kalian percaya, dia akan merajalela. Nah contoh,
yaitu si SS Rahma Ular itu merajalela kan dia. Karena dari awalnya dia sudah berbohong dan kalian percaya, akhirnya dia keterusan. Sampai dari keterusannya itu akhirnya terbongkar semuanya. Sekarang setelah terbongkar bebelit dia A, B, C, D, udah kemana-kemana. Terus masalah resellernya si Rahma Ular, yang kata si Rahma jelas-jelas ngomong di podcastnya Uya atau dimanapun itu, bilang bahwa masalah reseller sudah selesai. Padahal belum selesai sampai detik ini. Itu balik bayangkan gak kalian berapa kerugian para reseller, distributor, agentnya si Rahma Ular. Kasihan loh, mereka orang kecil yang tergiur menjual satu produk yang dijanjikan akan jadi kaya. Kalian tuh udah harus cerdas guys. Ini udah 2025. Jangan kalian mau dibodoh-bodohin lagi. Kalian yang mau sholat guys, sholatlah ya. Nggak komen tentang Agnes Jennifer. Apa yang mau dikomenin guys? Itu si Cici Agnes itu cewek strong dia. Apa yang mau dikomenin? Lakinya selingkuh, kan udah lihat kalian di sosial media lakinya selingkuh. Ya apa yang mau dikomenin? Coba. Apa-apa kalian minta dikomenin? Apa-apa kalian minta dikomenin? Si SS kok bisa buka store di Gandaria City? Buka store di Gandaria City guys, itu sudah dibikin dari tahun lalu, which is kejadian ini belum ada. Dia nggak mikir bahwa kebohongan dia akan terbongkar. Jadi dia buka store itu tuh udah dari tahun lalu, karena harus direnovasi dan lain-lain. Jadi sebelum ada kejadian ini dia masih pede dengan dia membuka store di Gandaria City. Lah sekarang udah kayak begini, semuanya udah kebongkar. Dia buka store juga percuma, nggak akan ada yang beli. Bukannya mau menjatuhkan dia ya, tapi udah percuma. Tapi dia pun kalau nggak buka pun dia rugi karena dia sudah bayar kan. Dan kalau kita udah bayar tempat kan nggak bisa dikembalikan uangnya. Jadi dia buka itu juga karena terpaksa. Sebetulnya di hati kecilnya Rahma Ular ini dia udah malu sangat. Tapi mau gimana, namanya udah gitu kan, ya sudah. Jengger tuh maksudnya apa sih? Nggak tahu juga gue. Coba kalian tanya tuh si Burik DP. Jengger tuh apa? Jengger tuh untuk siapa? Tanya. Karena gue nggak tahu jengger tuh apa. Perasaan foto bugil gue nggak tersebar. Jadi gue nggak tahu jengger tuh apa. Yang dimaksud si Burik DP itu jengger tuh untuk siapa? Coba kalian tanya. Niki Agnes Jennifer diselingkuhin. Iya tahu, udah lihat di TikTok. Kak, komen tentang si Burik dong. Apa yang mau dikomenin tentang Burik guys? Kan kalian bisa lihat sendiri, orangnya begitu. Kalau kita sedang bicara sesuatu hal yang viral, dia paham betul tentang apa yang dibicarakan, enak. Lah kalau si Burik kan ngomong sesuatu yang viral tapi dia pun tidak tahu apa yang dibicarakan, kan aneh.
Jadi apa yang mau dibahas tentang si DP Burik ini kan juga gue bingung. Contoh dia ngomongin soal skincare. Pertama dia nggak punya skincare, dia nggak tahu skincare itu apa aja ingredientsnya. Terus dia mau ikut nimbrung di permasalahan skincare. Lah, dia punya bisnis skincare juga enggak. Jadi apa yang mau ditanggapin dari hasil dia tantrum di live TikToknya aja gue bingung. Mamet lagi di Purwokerto. Gimana kabar Loli? Baik. Jadi sebelum gue udahin ya live TikTok ini, gue tuh mau menyampaikan sesuatu. Nih kalian pasti banyak yang rekam. Ya ketika kalian ikut nimbrung dalam satu hal, setidaknya kalian cari tahu dulu. Jadi kalau ngomong tuh nggak salah-salah. Contoh tentang skincare, kalian cari tahu dulu ya. Skincare itu kayak mana, by data kalian cari tahu ya. Jangan asal ikut nimbrung. Kayak gue nih contoh, gue suka nimbrung ya kasus-kasus yang ada di sosial media. Gue itu cari tahu dulu by data guys, nggak bisa kita langsung berucap gitu. Karena apapun yang kita omongkan itu harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa kita asal ucap gitu. Gitu ya. Karena bentar lagi azan maghrib, daripada nanti kalian bilang gue kafir, mendingan kita sudahi dulu ya live ini. Support Ci Agnes, support guys, dia tuh perempuan strong juga dia. Oke lah.